Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim berkait dengan fadilatus shadaqah, bab keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Ayat yang berikutnya ada dua ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 271 dan 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul adzim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Kedua ayat di atas sama-sama memuji membelanjakan harta, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran diterangkan tentang keburukan riya, yakni beramal untuk diperlihatkan pada orang lain. Dan perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan syirik yang dapat menghilangkan pahala. Bahkan riya itu mengakibatkan dosa. Karena itu pertama-tama hendaknya dipahami bahwa memperlihatkan amalan kepada orang lain merupakan masalah tersendiri. Karena amalan yang dilakukan dengan terang-terangan belum tentu itu riya. Riya adalah melakukan perbuatan untuk menunjukkan kebesaran, kemasyhuran dan kehebatan dirinya agar dihormati dan dimuliakan manusia. Jika suatu perbuatan dikerjakan untuk mencari ridha Allah, sedangkan keridhaan Allah SWT terletak dan dalam beramal secara terang-terangan, maka perbuatan yang demikian itu tidak dapat dikatakan riya. Untuk itu dalam setiap beramal, khususnya sedekah, lebih utama jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak timbul riya. Sedangkan si penerima juga selamat dari kehinaan dan penderitaan hati. Dan keutamaan lainnya adalah meskipun pada waktu bersedekah secara terang-terangan tidak timbul riya, akan tetapi jika kedermawanannya itu mulai dikenal oleh orang banyak, maka dikhawatirkan akan timbul kesombongan. Di samping itu, jika ia sudah terkenal sebagai orang yang dermawan, ia sendiri akan menjadi susah karena banyak orang yang meminta-minta kepadanya. Jika ia terkenal sebagai orang kaya, maka akan timbul beberapa kerugian duniawi. Misalnya, harus menjadi incaran para pencuri, dimusuhi orang-orang yang dengki, dan sebagainya. Imam Ghazali rahmatullahi alaih berkata bahwa memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dapat terselamat dari riya dan kemasyhuran. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang miskin dengan sembunyi-sembunyi, yang dengan jerih payahnya ia mendapatkan harta, kemudian ia menyedekahkannya kepada orang yang tidak ia kenal. Barang siapa menyebut-nyebut sedekahnya berarti menginginkan kemasyhuran. Dan barang siapa yang memberi di tengah-tengah orang banyak, ia adalah riya.
Orang-orang terdahulu berusaha keras untuk menyembunyikan sedekahnya, sehingga mereka tidak suka jika orang miskin yang diberi itu mengetahui siapakah pemberinya. Karena itu ada di antara mereka yang lebih suka bersedekah kepada orang-orang miskin yang buta. Ada yang memasukkan uang saku orang miskin itu yang sedang tidur. Ada pula yang memberikan sedekahnya kepada orang miskin melalui perantaraan orang lain agar orang miskin itu tidak mengetahui pemberinya, sehingga ia tidak merasa malu. Jika dalam bersedekah yang dicari kemasyhuran dan untuk diperlihatkan pada orang lain, maka kebaikannya menjadi rusak dan dosa pasti diperolehnya. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahwa jika tujuan berzakat adalah untuk memperoleh kemasyhuran, maka amal akan jadi rusak. Karena tujuan berzakat adalah untuk menghilangkan perasaan cinta kepada harta. Mencintai kemasyhuran itu lebih banyak terjadi di kalangan manusia daripada mencintai harta. Dan di akhirat, kedua-duanya sama-sama membawa kepada kebinasaan. Sifat bakhil akan berubah menjadi seekor kalajengking di kubur. Dan sifat mencari kemasyhuran akan berubah menjadi seekor ular. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masih cukup banyak penjelasannya. Semoga dapat dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dari dua ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 271 dan ayat 274 yang menjelaskan kepada kita untuk senantiasa selalu meningkatkan amal sedekah kita, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi keduanya diperbolehkan karena keduanya merupakan satu cara bagi kita untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Secara terang-terangan berarti kita membuka syiar agama Allah melalui amal sedekah sehingga orang lain termotivasi. Yang penting tidak karena orang lain atau kemasyhuran, tapi karena ridha Allah taala, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan memotivasi orang lain di dalam beramal, terutama dalam sedekah. Karena setiap amal yang dilakukan ini pun kadang-kadang terlihat oleh orang lain. Maka mari kita kontrol niat kita. Salat berjamaah terlihat orang lain. Kemudian kita melakukan haji terlihat orang lain. Maka yang penting adalah mengontrol niat, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam infak dan sedekah. Insya Allah tidak mengapa, dengan tujuan untuk syiar agama Allah dan memotivasi diri kita dan keluarga serta lingkungan juga untuk bersama-sama. Seberapapun ya tidak dilihat oleh Allah, tapi yang dilihat adalah hati dan keikhlasannya insya Allah.